Yang pertama adalah pengertian kambium. Kambium adalah lapisan jaringan merismatik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan, yang mana biasanya ditemukan pada batang dan akar. Berdasarkan jaringan tetap yang dibentuknya, dikenal dua kelompok kambium. Yang pertama adalah kambium gabus. Kambium gabus adalah bagian dari korteks yang aktivitasnya menghasilkan jaringan gabus ke arah luar. Jaringan ini berfungsi untuk mengendalikan masuk dan keluarnya air, mencegah serangan hama, dan beberapa fungsi lainnya. Jika ke arah dalam, jaringan ini akan membentuk lapisan kulit bergabus yang disebut dengan veloderm. Yang kedua adalah kambium pembuluh. Bagian ini biasa disebut orang dengan kambium saja. Seperti terlihat pada video ini, biasanya kambium membatasi bagian pepagan atau kulit kayu dari kolom kayu pada batang pohon. Jika ke dalam, akan membentuk pembuluh kayu atau silem, dan jika keluar, akan membentuk pembuluh tapis atau flum. Yang selanjutnya adalah kambium vaskuler. Kambium vaskuler adalah kambium yang terdapat di dalam berkas pengangkutan, atau di antara flum dan silem, yang mana kambium ini berfungsi jika keluar akan membentuk flum sekunder, dan jika ke dalam akan membentuk silem sekunder. Yang selanjutnya adalah kambium intervaskuler. Kambium intervaskuler adalah kambium yang terdapat di antara dua berkas pengangkutan atau di luar berkas pengangkutan, yang mana kambium ini berfungsi untuk membentuk jari-jari empulur. Struktur kambium pembuluh. Kambium pembuluh dengan jaringan yang diturunkannya A pada bagian fusiform, B. Pemula jari-jari empulur, C. DE. Sayatan batang robina, C. Sayatan melintang, D. Sayatan radial untuk menunjukkan hanya sistem aksial, E. Sayatan hanya melalui jari-jari empulur. Phloem sekunder dan xilem sekunder seakan-akan merupakan gambar cerminan dari sesamanya. Pada saat tertentu, kambium membentuk jari-jari empulur baru yang kemudian ditemukan baik di xilem maupun di phloem. Selanjutnya, sementara kambium terdorong keluar seiring dengan menebalnya silinder xilem di sebelah dalamnya, sel kambium membelah dengan bidang pembelahan antiklinal, sehingga dapat menambah luas tangensial. Dengan demikian, luas kambium mengimbangi perluasan silinder xilem yang dikelilinginya. Periderm atau kulit gabus. Periderm dibagi menjadi tiga bagian berikut. Pertama adalah phloem atau kambium gabus. Phloem merupakan kambium gabus yang merupakan lapisan sel yang meristematis. Phloem dapat terbentuk dari berbagai jaringan hidup, misalnya epidermis, parenchyma cortex, yang sel-selnya dapat berubah menjadi meristematik. Phloem ke arah luar membentuk gabus atau velum, dan ke arah dalam terbentuk parenchyma atau veloderm. Phloem, velum, dan veloderm membentuk jaringan kulit gabus atau periderm. 2. Velum atau gabus. Velum merupakan lapisan gabus sebagai produk dari phloem yang terbentuk ke arah luar. 3. Veloderm atau parenchyma gabus. Jaringan ini dapat dikatakan hampir homogen dengan parenchyma cortex yang terbentuk ke arah dalam, sehingga hanya terdapat di lapisan paling dalam. Dengan adanya jaringan gabus, maka bagian dalam tumbuhan hidup terpisah di udara luar. Untuk itulah diperlukan adanya hubungan antara bagian dalam tumbuhan dengan udara luar untuk menunjang berbagai macam proses kehidupan. Dalam hal ini, pada jaringan gabus batang terdapat lentisel. Yang selanjutnya yaitu jaringan sekresi. Yang pertama, jaringan sekresi ini terdapat dari permukaan tubuh dan produksinya dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, rambut kelenjar dan kelenjar terdapat pada bagian trikoma. Fungsi rambut kelenjar adalah menyaring zat-zat ekspresi. Yang ketiga, kelenjar madu umumnya terdapat pada bagian bunga, merupakan kelenjar di bagian pangkal dan tonjolan yang terdiri dari banyak sel, di mana sel tersebut memiliki plasma yang kental. Yang keempat, osmofora. Osmofora ini adalah kelenjar yang menghasilkan minyak menguap pada bagian-bagian bunga. Sekresi adalah fenomena umum pembentukan dinding sel dan kutikula, lapisan suberin, dan perpindahan senyawa tertentu antar sitoplasma sel yang berdekatan merupakan proses sekresi. Berikut, berdasarkan tempat penyimpanan, materi yang akan disekresikan menjadi dua, yaitu yang pertama, sekresi intraseluler. Sekresi intraseluler itu adalah materi yang akan disekresikan disimpan di dalam sel. Sedangkan yang kedua, yaitu
Sekresi ekstraseluler adalah materi yang akan disekresikan keluar sel. Nah, sekresi ekstraseluler itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sekresi endogen dan yang kedua sekresi eksogen. Nah, sekresi endogen ini adalah akumulasi materi yang terjadi di ruang antar sel. Sedangkan sekresi eksogen adalah materi yang disekresikan keluar dari tumbuhan dan terjadi dalam berbagai struktur sekretori epidermal. Nah, selanjutnya yaitu jenis dan macam kambium. Berdasarkan kemampuan pembentukan jaringan kambium, dibagi menjadi dua, yaitu kambium primer dan kambium sekunder. Kambium primer terdapat di antara xilem dan phloem pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae, khususnya pada tumbuhan monokotil. Sedangkan yang kedua, kambium sekunder atau yang sering disebut kambium gabus atau kambium velogen. Kambium ini terdapat pada permukaan batang dan akar yang pecah akibat pertumbuhan sekunder. Kambium gabus ke arah luar membentuk sel gabus pengganti epidermis dan ke arah dalam membentuk sel veloderm hidup. Nah, kambium inilah yang menyebabkan terjadinya lingkar tahun pada tumbuhan.